seorang pedagang es teh. Pedagang es teh ini, Masya Allah, siapa yang sangka bahwa dia dapat tawaran untuk berangkat haji, masyarakat muslimin, haji. Ternyata bukan tawaran hanya untuk berangkat umroh di bulan suci Ramadan. Salah satu yang menawarkan itu adalah teman kami juga seorang ustaz. Masya Allah. Umroh saja itu sudah luar biasa, masyarakat muslimin. Karena pahala orang umroh itu seperti haji, dan hajinya spesial. Hajinya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa amalan dari sosok pedagang es teh ini? Yang kita tahu bahwa beliau rutinitas hariannya adalah seorang pedagang, seorang penjual. Tentunya tidak mungkin begitu saja Allah angkat derajatnya dalam waktu satu malam. Bahkan ada kurang lebih 15 travel yang menawarkannya umroh gratis. Masya Allah, 15 travel. Yang menyumbang juga banyak dari asatid. Ada yang angkanya 50 juta rupiah. Bahkan ada dari orang non-muslim pun turut empati menawarkan uang, bahkan sudah memberikan uang sampai 100 juta rupiah. Kira-kira apa amalan dari sosok pedagang es teh ini sampai mendapatkan tawaran untuk berangkat haji? Ternyata selain karena namanya yang Masya Allah Sun Haji namanya, ternyata dapat sun, berangkat segera haji, Masya Allah. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, masyarakat muslimin, karena nama itu doa. Tapi apa ya hikmah yang bisa kita petik dari kejadian yang dialami oleh Pak Sun Haji sebagai pedagang es teh, seorang yang dimana profesinya ini banyak di sekitar kita dan pasti kita akan temui. Dan dia bukanlah seorang pengemis, masyarakat muslimin. Beliau itu seorang pedagang, tijaro. Nah, hikmah yang bisa kita petik kurang lebih ada 3, masyarakat muslimin. Yang pertama adalah, pelajaran yang kita bisa petik adalah Pak Sun Haji ini menerapkan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsumma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dimanapun posisi kita, bagaimanapun kondisi kita, posisi, kondisi, tetap bertakwa. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ciri-cirinya orang yang bertakwa dimanapun berada. Wa atbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Di mana kita mengiringi, kalau misalnya ada kejadian sesuatu yang buruk, diiringi dengan apa? Kebaikan. Maka kebaikan ini ternyata akan menggugurkan keburukan tersebut. Dan kita lihat bagaimana walaupun dihina, diolok-olok, dicelah, tetapi tetap sabar. Ini salah satu takwa. Dan bentuk takwanya lagi yang paling menonjol kita lihat adalah berlapang dada. Ternyata lapang dada ini adalah ciri yang telah dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum beliau menjadi nabi, bahkan jauh sebelum menjadi pedagang. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berdagang 27 tahun, menjadi nabi 23 tahun, masyarakat muslim. Menjadi entrepreneur itu adalah kepemimpinannya itu tidak bisa diragukan lagi. Jadi kalau ada anak-anak kita yang memutuskan untuk menjadi entrepreneur, kita dukung. Karena mentalnya memang luar biasa, masyarakat muslimin. Mental pedagang itu lapang dadanya jauh lebih besar. Kenapa? Karena pasti ada penolakan. Itu akan dirasakan oleh para pedagang-pedagang dimanapun kita temui. Karena pasti tidak semuanya akan membeli dagangan yang ditawarkan oleh pedagang tersebut. Itulah kenapa betapa luar biasanya lapang dada ini, sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sadar di dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak.
wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran. Ternyata sebelum masuk pada tahap kemudahan itu akan datang di setiap masalah yang kita jalani, kesulitan yang kita hadapi. Ternyata ayat pertama yang Allah berikan semat dan gelar kepada Nabi SAW adalah, bukankah telah kulapangkan dadamu wahai Muhammad. Jadi kelapangan dada dari sosok baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa diragukan lagi. Karena waktu beliau menjadi pedagang selama 27 tahun, Masya Allah, begitu luar biasa kesuksesan Nabi sampai menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, memiliki sahabat rata-rata para pengusaha besar, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Masya Allah, ini sesuatu yang kita bisa contoh, yakni di mana kita bertakwa. Posisi pedagang itu takwa, sedekah, dan juga di mana dia jujur dalam dagangannya. Ini akan menjadi sebuah pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan pedagang yang jujur, bertakwa dan bersedekah, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang meninggal dalam kondisi syahid, jahid, mujahid. Mereka yang meninggal pada posisi dia syahid di jalan Allah. Masya Allah. Jadi ini salah satu keutamaan orang-orang yang menjaga tetap dirinya untuk tidak membalas, berlapang dada pada kondisi seperti yang kita simak kemarin-kemarin. Masya Allah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, masyiral muslimin rahimakumullah, ciri-ciri pedagang yang insya Allah pasti akan mendapatkan yang namanya jackpot. Dalam artian akan datang rezeki besar. Seperti kalau ada orang bikin proyek, tidak semua proyeknya pasti berhasil. Ada saja yang gagal. Kita belajar dari para sales yang menutup pintu-pintu rumah kita. Tidak semua pintu akan terbuka. Dari 10 yang dia ketuk, paling ada 7 yang buka. Tapi yang 7 belum tentu semuanya merespon ingin menyimak presentasi ataupun penawaran dari sales. Paling 5 yang oh ya kenapa? Tapi tiba-tiba ada 3 yang oh berapa harga? Tapi tidak semua akhirnya cocok dengan harga. Cuma 1 akhirnya yang beli. Apa yang bisa kita petik masyarakat muslim? Bahwa kegigihan, konsistensi, istiqomah dari sosok pedagang es teh ini kelihatan tuh. Walaupun dalam kondisi hujan sudah mau turun rintik-rintik, tetap aja dia tahu bahwa namanya musim hujan, mana mungkin laris itu es teh. Tetapi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, konsistensinya dengan dagangannya tetap dia lakukan. Karena dia tahu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum tersebut yang mengubah nasibnya sendiri. Jadi mental pedagang itu mirip-mirip dengan petinju masyarakat muslimin. Apa itu petinju? Kalau kita tahu petinju yang naik ke atas ring, sudah pasti itu, sudah pasti. Pasti apa? Kena tonjok. Tidak ada petinju manapun yang sudah naik ke atas ring yang tidak kena tonjok. Mana ada? Jadi kalau ada yang bercita-cita jadi petinju, lalu dia bilang saya tidak mau kena tonjok, jangan lagi jadi petinju. Tidak mungkin, pasti kena tonjok. Tidak ada satupun petinju naik ke atas ring itu tidak pernah posisi wajahnya itu lebam dan sebagainya, nggak mungkin tidak, pasti kena tonjok. Apa artinya masyarakat muslimin? Bahwa kalau posisi seorang pedagang itu sudah pasti kena penolakan, sudah pasti ada yang tidak menerima dan tidak merespon. Jadi kalau kita belajar dari sebuah riset bahwasanya ternyata kerang yang ada di lautan saja, ini sebuah penelitian, ada 4% saja, hanya ada 4% yang berisi mutiara, kerang yang ada di lautan. Jadi kalau ada orang yang mencari mutiara, dia harus mengangkut dan mengambil 100 buah kerang untuk memastikan 4 buah kerang untuk dia dapatkan. Tapi pada saat membuka satu persatu kerang tersebut, belum tentu pada saat membuka kerang yang pertama langsung dapat, belum tentu. Ada orang yang berhenti di tengah jalan, baru di ke-96 langsung berhenti, padahal bisa jadi yang ke-97 sampai yang ke-100 barulah berisi mutiara kerang tersebut. Apa artinya? Bahwa kita jangan pernah berhenti dari rahmat Allah. Kita tidak boleh berputus asa dari pertolongan Allah. Karena rezeki tijarah itu
seperti orang yang naik di atas pesawat, masyarakat muslim. Kita saat ini sebagai pegawai, orang tua saya pegawai, sudah tahu bahwa akhir atau awal bulan depan itu tahu berapa angka yang akan didapat dalam bentuk gaji. Sudah tahu pasti. Jadi kita sudah bisa tahu. Tapi pedagang itu tidak tahu berapa yang akan dia dapatkan dalam satu bulan itu. Tidak pasti. Seperti ketidakpastian pada saat misalnya di atas pesawat. Kalau pesawat itu tenang-tenang saja, semua passenger, semua penumpang itu tenang, biasa aja. Ya, bahkan ada yang lalai, ada yang ketiduran sampai ngorok. Ada. Bahkan dia isi dengan sesuatu yang misalnya sia-sia, cuma nonton saja. Tapi ada yang seperti itu. Tetapi bayangkan kalau misalnya kita lagi melakukan pemberangkatan dari Makassar ke Jakarta, tiba-tiba pesawat tersebut terjadi turbulensi, di mana pesawat itu guncangannya luar biasa. Kita tidak bisa tahu bagaimana kondisi pesawat ini. Pada saat terjadi guncangan, semua passenger, semua penumpang pasti semua keluar baca-bacanya. Semua tiba-tiba langsung ingat Allah, zikir. Bahkan yang ateis tiba-tiba bersyahadat. Ateis pun langsung tiba-tiba, karena ketidakpastian membuat tawakal itu lebih tinggi masyarakat muslimin. Itulah kenapa rezekinya seorang pedagang itu kadang naik turun, tidak bisa pasti. Makanya kalau kita punya anak memilih untuk menjadi pedagang atau pengusaha, beritahukan kepada dia bahwa begitulah kalau kamu memilih pedagang, menjadi seorang pengusaha. Kalau memilih seperti kami sebagai pegawai, ya pasti nih di awal bulan. Tapi ini tidak. Tapi kadang besar rezekimu, pendapatanmu kadang juga besar sekali. Jadi kadang di atas, kadang di atas sekali. Biasa begitu. Kita harus berikan motivasi dan optimisme kepada generasi-generasi berikutnya memilih untuk menjadi seorang pengusaha supaya membuka lapangan kerja lebih luas. Ini mental yang luar biasa. Terus masyarakat muslimin, yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita petik dan ambil hikmah dari kejadian Pak Sun Haji sebagai pedagang ST, bahwa ternyata pedagang itu punya amal unggulan. Apa itu amal unggulan? Sebagaimana ada sahabat Nabi SAW itu penasaran dengan seorang lelaki yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang itu ditunjuk bahwa dia adalah calon penghuni surga. Sampai 3 hari berturut-turut disebutkan oleh Nabi bahwa itu adalah calon penghuni surga. Dia masuk ke dalam masjid. Sahabat pun penasaran, apa amalannya? Kira-kira apa? Sampailah akhirnya dia meminta menginap dalam rumahnya. Kita tahu bahwa ada dalam menginap kepada rumah saudara kita sebagai muslim, itu 3 hari itu dilayani. Dan tidak boleh ditanya apa tujuannya datang. Jadi dilayani saja. Jadi 3 hari 3 malam nginap di rumah lelaki yang dijamin dan disebutkan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Sahabat ini melihat keseharian dan malamnya, apa yang dia lakukan? Kenapa bisa ini Nabi menyebut dia ini seorang calon penghuni surga? Dilihat amalannya, malam-malam tidak sholat tahajud, tidak ada, tidak sholat malam, tidak sahur juga, tidak puasa sunnah, tidak ada. Menikah, dia jalan di kehidupannya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Akhirnya apa, di hari keempat baru dia minta pamit. Tapi sebelum pamit dia tanya, minta maaf wahai saudaraku, sebenarnya saya ini hanya penasaran. Kamu ini disebutkan oleh Rasulullah sebagai seorang yang insya Allah akan masuk dalam surga. Saya penasaran kenapa? Apa alasannya? Apa amal unggulanmu? Apa yang kamu lakukan? Laki-laki ini pun bingung, bilang apa ya? Kayak seperti biasa saja. Dan ternyata dicari terus sampai akhirnya sudah menyerah, tidak didapati. Sudah mau beranjak pergi, sahabat ini tiba-tiba dipanggil. Oh iya, saya baru ingat sesuatu. Saya punya amalan yang rutin saya lakukan sebelum tidur, dimana kalau ada orang di hari itu saya temui menyakiti hatiku atau dia berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati, saya maafkan. Saya berlapang dada, Masya Allah. Dan kalau ada yang dia lakukan kesalahan kepada dia, minta maaf. Dan dia memastikan sebelum tidurnya itu hatinya sudah tenang, hatinya sudah plong. Dan inilah menjadi alasan kenapa kalau pedagang itu memiliki amal unggulan, bukan cuma sekedar berlapang dada, tetapi juga rajin bersedekah, rajin berbagi, itu juga akan mengungkit rezekinya berlipat-lipat, omsetnya akan naik. Dan itulah kenapa masyarakat muslimin,
Jangan heran, dalam waktu yang singkat, satu malam seorang hamba bisa dinaikkan derajatnya. Tapi dalam satu malam seseorang yang sudah namanya sangat tinggi, bahkan menjadi staf kepresidenan, tiba-tiba Allah turunkan derajatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena memang posisi ini seperti roda, kita tidak tahu kapan kita di atas dan kapan kita di bawah. Maka selalulah rendah hati. Kita harus selalu tawadu. Kita harus tidak boleh memandang enteng orang lain. Jangan sampai kita mengolok-olok orang lain. Karena jangan sampai yang diolok-olok, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11, bisa jadi dia yang lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jangan sampai kita mengolok-oloknya. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah engkau memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Jangan engkau memberikan gelar-gelar yang buruk. Kadang kita ini dikasih gelar-gelar yang buruk atau kita, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita posisinya mungkin sebagai dai, pendakwah, mubalik. Ini kami berlindung dari itu semua. Kenapa Masyiral Muslimin? Karena dakwah itu bukanlah mengejek tetapi mengajak. Bukan memukul tetapi merangkul. Itulah kenapa kami selalu menjaga. Kita juga sebagai jemaah, kita sebagai masyarakat, perlulah kita untuk menjaga diri kita, berlindung dari lisan kita, pikiran yang kemana-mana, dan juga perbuatan kita yang bisa mencelakakan bukan hanya diri kita tapi orang lain. Semoga kita semua bisa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh apa-apa yang kita tidak sadari, apalagi kita tidak sadari. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi sosok yang selalu tawadu, selalu rendah hati, melihat orang lain dengan mata kasih, dengan mata yang baik, tidak melihat orang lain itu bahwa dia ini rendah, padahal di sisi Allah dia begitu mulia. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim.